Pertanian Republik Indonesia mendapatkan penghargaan berupa sertifikat bertajuk Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau AMPK dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Selanjutnya tanggal 18 November 2020, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo juga berhasil meraih penghargaan pengelolaan barang dan jasa 2020 dengan kategori paling transparan. Penghargaan ini diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Last but not least, dan tidak ada aktivitas keluar masuk lagi setelah ini, dan juga kami informasikan bahwa sampai dengan detik ini yang mengikuti acara secara virtual sudah ada 800 orang dengan komposisi bupati dan gubernur 200 orang, dan yang mengikuti acara lewat live YouTube sebanyak 375 orang. Untuk itu sekali lagi kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu tamu undangan. Beberapa saat lagi acara kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Terima kasih. Hadirin dan undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Istana Negara dalam acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021. Sama Menko Marves. Udah nggak tahu? Menko Marvesnya belum. Monitor Pak, Menko Marves Pak. Kalau memang seperti itu, dia kan ada di pinggir Pak. Kita tidak dimensi atau gimana Pak? Monitor Pak, Menko Marves kami sudah telepon tadi dari pukul 8.30 Pak untuk mengingatkan, masih belum dijawab-jawab juga sama ajudannya Pak. Monitor. Mbak Neni, monitor Mbak Neni untuk Menko Marves sampai di mana? Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mengikuti acara secara virtual, dan hadirin undangan yang berbahagia. Acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 dimulai. Diawali dengan laporan Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, cintai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang sama kami hormati para Menko, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri BKPM, dan Pak Muldoko, Pak Wamen yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 4 DPR RI, para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Gubernur hadir seluruhnya, Bapak Presiden, yang sama kami hormati para bupati juga hadir seluruh Indonesia, Direktur Bulog, PT Bank BRI, PT IPIHC, Ketua Umum Kadin, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami sama muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Presiden, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kata ada Bapak Presiden yang berkenan hadir untuk memberikan arahan dan membuka acara Rakernas di Istana Negara. Kehadiran Bapak Presiden menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap kita semua, khususnya Kementerian Pertanian, lebih khusus para petani yang ada di seluruh Indonesia. Kami bangga Bapak, kami terharu dengan ditempatkan di Istana Rapat Kerja Nasional ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, perkenankan melaporkan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2021. Rakernas Pembangunan Pertanian merupakan pertemuan dalam rangka pembahasan program kerja Kementerian Pertanian tahun 2021. Tema Rakernas ini adalah memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dihadiri hari ini secara virtual 1.300 peserta, baik online maupun offline. Pada Rakernas ini selain akan dilakukan paparan oleh para narasumber dan pembahasan detail program kegiatan pertanian 2020 memuliakan, Kementerian Pertanian telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian, yaitu pertanian maju, mandiri, dan modern. Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat bagi jajaran kami dalam rangka mencapai kinerja yang lebih maju sesuai arahan Bapak Presiden, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan kemandirian nasional dan lokal. Banyak sekali arahan Bapak Presiden berkait dengan hal yang harus kami jabarkan. Dan memanfaatkan kekinian teknologi atau modernisasi. Ini juga banyak sekali petunjuk Bapak yang harus kami lakukan. Mekanisasi dan korporasi dari hulu sampai hilir pertanian sesuai dengan arahan Bapak selama ini. Program utama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, dan ekspor. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, Bapak. Insya Allah kami capai 2020 akan lebih baik di 2021. Kemudian ada program pendukung yang kami format dalam cara bertindak menjabarkan petunjuk dan arahan negara dan Presiden selama ini. Yang pertama tentang peningkatan kapasitas produksi. Produksi kita tingkatkan terus. Daerah-daerah defisit akan kami masuki, Bapak. CB2 diversifikasi pangan. Semua pangan lokal. Kami setiap provinsi harus ada pangan lokal, tidak hanya beras, tapi pangan lainnya harus antara lain pisang, sagu, sorghum, dan lain-lain, Bapak. CB3 kami adalah cara bertindak mendampingi lumbung pangan. Harus ada di desa, harus ada di kabupaten, harus ada di provinsi dan nasional. Sementara jalan, Bapak.
tentu atas dukungan Bapak Menteri-Menteri lain. Pertanian modern kami mulai masuk pada sungkup, mulsa, greenhouse, seperti apa yang selalu Bapak arahkan. CB5 kami, cara bertindak pendamping 5 adalah ekspor 3 kali lipat Bapak. Dan kami capai cukup bagus tahun ini. Program super prioritas pertanian yang selama ini menjadi sesuatu yang Bapak selalu kendalikan, monitoring adalah food estate, korporasi pertanian di 6 provinsi yang sementara ini, dan perlahan ke semua provinsi lain sudah mulai juga melakukan secara mandiri. Perluasan areal tanam, Bapak, kami akan perluas ekspansi beberapa daerah. Kemudian ada 1000 kampung buah, swasembada gula, mulai kami masuk, dan tentu ini membutuhkan dukungan yang cukup dari Bapak Presiden. Kami siap di lapangan Bapak. 1000 desa perkebunan rumah tangga, ini juga tidak perkebunan dengan lahan luas. Setiap rumah bisa dijadikan perkebunan. 10.000 desa sapi, ini juga membutuhkan petunjuk Bapak. Pada program-program yang tersisa kami berharap mekanisasi dan hilirisasi 2020 kita sudah bisa masuk. Mohon petunjuk Bapak Presiden. Dengan mekanisasi produktivitas pasti bisa baik. Losis kami bisa turunkan dari 9 sampai 11%, bisa turun menjadi 3 sampai 5%. Losisnya saja. Mekanisasi harus kita masuk. Kemudian memang sekolah di 34 provinsi mungkin sesuai petunjuk Bapak Presiden ini perlu karena sumber daya manusia, keterampilan petani harus kita dukung, termasuk kami mentargetkan 2,5 juta petani milenial yang tentu disekolahkan. Magang ke luar negeri juga kita lakukan. Ekspor 3 kali lipat menjadi orientasi kami. Saya kira terlalu panjang Bapak Presiden yang kami hormati. Kementerian Pertanian terus mengharapkan arahan dan perintah Bapak Presiden untuk menjalankan tugas-tugas kami. Kami siap bekerja keras di lapangan. Kerjasama kami dengan para gubernur luar biasa Bapak. Dukungannya luar biasa, para bupati juga baik. Para menteri mendukung kami, terutama Menteri Keuangan. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara rapat kerja nasional kami mohon perkenan Bapak Presiden pada saatnya nanti memberikan arahan sekaligus membuka rakernas ini secara resmi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas kesediaan Komisi 4 seluruh terus mendampingi kami Pak. Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala BKPM, dan Bapak narasumber akan menyampaikan beberapa presentasi di hadapan seluruh peserta rakernas ini. Terima kasih Bapak Presiden, semoga Allah SWT menilai ibadah apa yang kami lakukan, kita lakukan. Bapak Presiden tetap sehat dan kami mohon petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video tentang sektor pertanian tangguh hadapi pandemi. Sebagai negara agraris yang dikenal atas keberagaman pangannya, sektor pertanian di Indonesia sangat diandalkan sebagai sumber mata pencaharian sekaligus pemutar roda perekonomian negara. Berbagai program dan kebijakan pertanian secara konsisten dijalankan agar dapat mencapai dua tujuan beriringan, yaitu peningkatan produksi sebagai upaya pemenuhan pangan bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan petani di dalamnya. Pemenuhan kebutuhan pangan di tahun 2020 terasa semakin tertantang. Kala krisis pangan mencuat akibat faktor cuaca dan faktor pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tidak hanya pembatasan pergerakan tenaga kerja, pandemi juga turut mengganggu distribusi pangan serta daya beli masyarakat. Hal tersebut tentu memberikan dampak yang luar biasa terhadap ketahanan pangan nasional dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Tak ingin
ingin kalah dengan situasi yang ada, sektor pertanian secara cepat melakukan berbagai adaptasi untuk mengurai permasalahan pangan yang semakin kompleks. Pemerintah secara sigap menelaah dan membenahi sektor pertanian dengan menciptakan berbagai program yang mengedepankan teknologi dan mekanisasi untuk memanjangkan langkah di tengah keleluasaan yang terbatas. Upaya-upaya tersebut terangkum lewat berbagai agenda-agenda prioritas Kementerian Pertanian yang fokus pada peningkatan kapasitas produksi, pengembangan pangan lokal, penguatan cadangan, dan sistem logistik pangan dari tingkat daerah hingga nasional, serta pengembangan pertanian modern hingga peningkatan ekspor pertanian. Upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan nasional diperkuat lewat program Food Estate yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai proyek percontohan, Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dibangun dengan pendekatan korporasi petani yang mencakup aktivitas pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk di dalamnya sentuhan teknologi pertanian yang mendukung aktivitas tanam para petani hingga kegiatan pasca panen. Kedepan pola ini akan diimplementasikan di berbagai wilayah pertanian di Indonesia. Berbagai disrupsi yang dihadirkan akibat pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa pertanian adalah satu-satunya sektor yang tak gentar menghadapi berbagai situasi. Terbukti di sepanjang tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan. Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24%. Pusat Statistik atau BPS mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB di kuartal 2 tumbuh sebesar 16,24% dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2020. Bahkan pada pertumbuhan ekonomi triwulan 3, pertanian tetap tumbuh positif sebesar 2,15% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, kinerja pertanian juga terukir lewat data BPS terkait nilai ekspor pertanian yang terus meningkat. Tercatat nilai ekspor pertanian pada periode Januari hingga November 2020 mencapai 399,53 triliun rupiah atau meningkat 12,63% dari tahun sebelumnya. Sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani, kinerja pertanian juga tercermin lewat catatan nilai tukar petani atau NTP yang meningkat secara signifikan. Tercatat nilai tukar petani NTP nasional pada Desember 2020 mencapai 103,25 atau naik 0,37% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Berbagai kinerja pertanian Indonesia diharapkan dapat meningkatkan optimisme kita terhadap kekuatan sektor pertanian dalam negeri yang terbukti mampu menjadi penopang ekonomi nasional yang strategis. Sektor yang tidak pernah berhenti menjamin pangan bagi rakyat Indonesia. Kita dukung pertanian kian maju, mandiri, dan modern. Ayo bersama jaga pangan Indonesia. Hadirin dan undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Wamen, Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh pejabat Eselon 1, Eselon 2, Kementerian Pertanian, para Kepala Dinas, lingkup kota kabupaten seluruh Indonesia, para peserta Rakernas yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam kondisi pandemi COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang makin sentral. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh sebab itu, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan itu betul-betul harus kita seriusi. Pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail. Terutama, saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Kedelai, hati-hati. Jagung, hati-hati. Gula, hati-hati. Ini yang masih jutaan-jutaan. Jutaan ton. Bawang putih, beras. Meskipun ini sudah 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. Ini saya mau lihat betul lapangannya, kondisinya seperti apa, apakah konsisten bisa kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang. Tetapi yang tadi saya sampaikan, barang-barang ini harus diselesaikan, urusan bawang putih, urusan gula, urusan jagung, urusan kedelai, dan komoditas yang lain yang masih impor, tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan. Menurut saya, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan. Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di food estate ini, karena ini akan menjadi contoh. Nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh, semua provinsi sudah datang kopi aja. Tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale, sehingga percuma kita bisa berproduksi tapi sedikit, nggak akan ngaruh apa-apa terhadap yang impor-impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang, kenapa? Pertama, kedelai yang juga di Indonesia bisa tumbuh baik. Kenapa petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Kalau petani suruh menjual dengan harga yang impor, ini
harga pokok produksinya nggak nutup, sehingga harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan yang harga impor. Bawang putih, kenapa diproduksi bawang putih banyak dan sekarang petani nggak mau tanam bawang putih? Karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor. Wonosobo, bawang putihnya banyak. Di NTB, bawang putihnya banyak. Kenapa nggak bisa diperluas dalam jumlah yang besar sehingga bisa melawan harga impor? Ada competitive price-nya. Kalau harga tidak kompetitif, ya kan sulit kita bersaing. Sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Lahan kita masih. Cari lahan yang cocok untuk kedelai. Tapi jangan hanya sehektar, 2 hektar, 10 hektar. 100.000 hektar, 300.000 hektar, 500.000 hektar, 1 juta hektar, cari. Urusan jagung, cari lahan-lahan yang masih bisa untuk ditanam jagung dalam skala yang lahan yang luas. Ini yang akan menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya rutinitas, urusan pupuk, urusan bibit, itu penting saya tahu. Tapi kalau bisa menyiapkan lahan dalam jumlah yang besar, itu yang akan menyelesaikan masalah. Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun. Setiap tahun. Returnnya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? Lima tahun berapa triliun berarti? 10 tahun sudah berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah 330 triliun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi, ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini. Itulah cara-cara pembangunan pertanian kita yang harus kita tuju. Skala luas, economic scale, teknologi dipakai betul, teknologi pertanian, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Ini baru yang namanya benar. Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang enggak benar di situ. Saya sangat menghargai, ini ada sebuah pertumbuhan yang baik di sektor pertanian, terutama ekspornya, tetapi juga ingat, ekspor kelihatan tinggi itu berasal dari yang banyak, berasal dari sawit. Betul Pak Menko? Hati-hati. Bukan dari tadi. Bukan dari komoditas-komoditas lain yang sudah kita suntik dengan subsidi-subsidi yang ada. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya minta betul-betul di lapangannya diikuti sehingga
nantinya apabila di 2 provinsi ini, lumbung pangan yang kita bangun, food estate yang kita bangun betul, benar, provinsi-provinsi yang lain akan kita dorong, kita berikan dana dari APBN, tetapi betul-betul ada return ekonomi yang diberikan pada negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara selesai. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Persilakan kepada hadirin untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021